Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, di pekan yang lalu kita sudah mengkaji beberapa hadis yang menerangkan tentang perintah Rasulullah SAW kepada Ibunda Aisyah agar meminta Abu Bakar untuk mengimami para sahabat, karena saat itu Rasulullah sedang sakit, dan sakit yang mengantarkan kepada wafatnya beliau. Di hadis-hadis yang sudah kita kaji, ada beberapa pembelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa ketika imam utama mengalami halangan ya, karena sakit atau hal yang lain, maka pelaksanaan sholat berjamaah tetap berlangsung, digantikan oleh imam yang ditunjuk oleh imam utama. Biasanya di masjid-masjid itu sudah ada urutannya ya. Imam pertama, imam kedua, imam ketiga, dan selanjutnya. Sehingga ketika imam yang lebih awal berhalangan, nanti imam yang berikutnya yang akan menggantikan. Kemudian di hadis yang sudah kita kaji juga, ketika Rasulullah SAW merasa ringan, kemudian beliau meminta untuk dibantu oleh Al-Abbas dan Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dalam keadaan dipapah. Begitu melihat Rasulullah SAW masuk, kemudian para sahabat itu memberi tanda kepada Abu Bakar ya, bertepuk tangan. Kemudian Abu Bakar menoleh, Abu Bakar geser. Rasulullah SAW kemudian maju untuk mengimami para sahabat. Rasulullah mengimami dalam keadaan duduk, kemudian Abu Bakar berdiri di sampingnya Rasul. Sehingga peristiwa itu terjadi, Abu Bakar mengikuti sholatnya Rasul, para sahabat mengikuti sholatnya Abu Bakar. Kemudian di hadis yang sudah kita kaji juga, Ibu dan Bapak, kita mendapatkan pembelajaran betapa Rasulullah meneladankan semangat yang maksimal untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi sampai dalam keadaan sakit dan harus dipapah itu masih ingin berjamaah dengan para sahabat. Ini tentu menyemangati kita semua bahwa
Kalau masih memungkinkan untuk ke masjid, ya kita akan dalam tanda kutip ya, paksakan diri kita untuk datang ke masjid. Kecuali ada halangan tertentu yang menyebabkan kita tidak bisa datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kita akan lanjutkan pada bab berikutnya di bab 51 ya. Karena bab 49, 50 ini hadis-hadisnya sudah tercantum di hadis-hadis yang lalu, tidak kita ulangi. Imam Al-Bukhari memberi judul babu innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Bab sesungguhnya imam dijadikan liyutamma, untuk diikuti bihi dengannya. Ini pun hadisnya masih menjelaskan tentang peristiwa ketika Rasulullah SAW itu hendak wafat ya. Ini sudah kita kaji di pekan yang lalu, Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke hadisnya Anas ya, hadisnya Anas bin Malik. Mana tadi? Oh, hadisnya Aisyah ya. Di hadisnya Ibunda Aisyah 688, jalurnya Imam Al-Bukhari telah berkata, Haddatsana Abdullah ibnu Yusufa, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, qala, dia berkata, Ahbarona, telah mengabarkan kepada kami Malikun Malik, an Hisam ibni Urwata, dari Hisam bin Urwah, an abihi, dari bapaknya, an Aisyata, dari Aisyah, ummul mukminin. Annaha, bahwasanya dia qalat, telah berkata, Shalla Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah sholat di baitihi, di rumahnya, wahwa, dan beliau syakin, dalam keadaan sakit. Ini dulu sudah kita kaji ketika Rasulullah SAW itu pernah jatuh dari kendaraan, Bapak Ibu ya. Rasulullah jatuh dari kendaraan, kemudian bagian tubuh sebelah kanan, rusuk sebelah kanan itu luka, sehingga Rasulullah sholat di rumah, kemudian para sahabat datang, Rasulullah sholat dalam keadaan duduk, kemudian para sahabat ikut makmum di belakang Rasul ya. Fasolla jalisan, kemudian Rasul sholat dalam keadaan duduk, karena tadi habis jatuh dari kendaraannya. Waro'ahu, dan di belakang Rasul kaumun, orang-orang kiaman, berdiri. Rasulnya sholat dalam keadaan duduk, para sahabat makmum dalam keadaan berdiri. Fasaro ilaihim, kemudian Rasulullah memberikan isyarat kepada mereka, an ajlisu, supaya mereka duduk. Jadi Rasul melihat para sahabat sholat di belakangnya, Rasulullah memberi tanda agar ikut sholat dengan cara duduk. Falamma, maka setelah insorofa, beliau berpaling, jadi setelah selesai ngimami, Rasulullah kemudian menghadap ke arah para sahabat yang makmum di belakangnya. Qala, Rasulullah bersabda, Innama, sesungguhnya ju'ilal imamu, imam dijadikan liyutamma bihi, untuk diikuti. Ini yang menjadi titik poinnya. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kapan mengikuti imam? Ya ketika sudah mulai iqomah, kemudian imam berdiri, kita makmumah ikut berdiri. Yang tidak ada halangan, Bapak Ibu ya. Tapi yang ada halangan karena faktor kesehatan, faktor usia, sesuai kemampuan. Kalau mampu berdiri ya silakan, kalau tidak mampu ya boleh duduk. Intinya apa? Jangan memaksakan diri yang membuat menjadi susah.
Karena sholat itu banyak rukhsahnya, banyak keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika imam memberikan perintah, sebelum takbir kan imam memberikan perintah kepada makmum. Kita sebagai makmum itu mentaati. Jadi imamnya misalnya menyampaikan, kalau menggunakan bahasa Arab ya, sawu sufu fakum fa inna taswiyata sufu min tamamis shalah. Ya, luruskan dan rapatkan. Karena lurus dan rapatnya shaf itu menjadi kesempurnaan sholat berjamaah. Ya kalau diperintah begitu ya segera lurus dan rapat. Ya. Kadang-kadang ada juga makmumah yang jawab sami'na wa atokna. Kami mendengar dan kami taat. Tapi diam saja, tidak bergerak. Nah, keprimen berarti ya Pak. Kalau sami'na wa atokna ya, oh iya begitu ya. Begitu diminta bergerak, lurus dan rapat. Karena kata Rasulullah, kalau sholatnya tidak lurus, tidak rapat, maka Allah akan membuat hati kita berselisih. Jadi di antara hikmahnya lurus dan rapat itu ada apa namanya Mas? Bahasa anak mudanya chemistry Mas Joko ya. Ada chemistry. Ada sangkutan hati dengan orang di sampingnya. Oh dia saudara saya kan gitu ya. Maka supaya bisa lurus, rapat itu kan yang dirapatkan pertama apa? Pundak dulu bukan kaki ya. Jadi hadwan bi hadwin wa ka'ban bi ka'bin. Pundak dengan pundak nempel, baru kakinya menyesuaikan. Jadi bukan kaki dulu sebenarnya, pundak dulu. Kan pundak itu tidak bisa dilebarkan. Kalau kaki kan bisa dilebarkan. Kalau pundak ya sesuai ukuran kan begitu. Kalau pundaknya sudah nempel, kakinya tinggal menyesuaikan. Nah, supaya ketika nempel itu tidak orang tempel geser, ya posisi kakinya ketika normal lurus. Jadi ujung-ujung jari kakinya itu lurus. Sehingga yang beradu dengan kaki saudaranya adalah punggung kaki sebelah luar. Kalau udah lurus mencong kayak gini, yang nempel itu ujung jari kaki kecil. Begitu nempel nyucus. Karena nyucus sampingnya keri geser. Karena geser diudag, akhirnya mentangnya ambang-ambang. Sing diudag jengkel ngomongi, pegawai ini ngedag-gedag besikil kan. Akhirnya tukaran yang harusnya jamaah mendekatkan malah jadi persoalan. Ya. Jadi ketika lurus menghadap ke arah kiblat, kakinya tidak hanya wajahnya, itu nanti nempel luar dengan luar. Nah, kemudian karena imam dijadikan untuk diikuti, iza kabbaro fakabiru ya. Apabila imam takbir ya segera takbir. Jangan sampai imam sudah takbir, kita makmumah malah upres ya. Tahu upres Pak? Upres we ngobrol ya. Malah ngerasani imam. We sarungnya kualik orang kerasa apa ya? Malah ngerasani imam. Iya, jadi segera begitu imam takbir ya, idza kabbaro fakabbiru. Apabila imam takbir, segera takbir. Kemudian faida roka'a farkau. Nanti kalau imam ruku, ya segera ruku. Walaupun mungkin kita membacanya belum selesai. Utamanya untuk sholat-sholat yang sir ya, zuhur dengan asar. Kita kan tidak mendengar imam itu setelah Fatihah membaca apa. Apa bacaannya surahnya panjang atau pendek kan kita tidak dengar. Hanya begitu imam ruku sempurna ya kita segera ruku. Tidak usah kemudian menyelesaikan bacaan surah yang sedang kita baca ketika sholat zuhur. Kan kecuali janjian dengan imamnya. Imamnya pas mau ngimami ngomong, Bapak Ibu saya baca Al-Kautsar misalnya, itu kan tidak. Ya terserah imamnya, mau baca apa, kita di belakangnya ngikuti. Ya. Kita baca Fatihah selesai misalnya sholat zuhur gitu ya.
Begitu habis Fatihah kita pilih inna anzalnahu misalnya. Sudah selesai imamnya kok belum ruku, ya berarti lebih panjang dia daripada kita. Kan kita tidak pernah tahu. Wong namanya jesir kan, tidak kedengeran. Dulu sudah kita kaji di bab keutamaan sholat jamaah, ada 25 derajat, ada 27 derajat ya. 25 itu untuk sholat yang sir. Karena kita tidak mengamini aminnya imam. Duhur asar kan kita tidak mengamini aminnya imam ya. Kemudian yang kedua kita tidak mendengar imam bacaan imam, kita tidak dengar. Tapi kalau maghrib isya subuh kan kita dengar. Intinya apa? Ketika imam ruku segera ruku. Ya, tetap ruku. Ya, kalimatnya faida roka'a farka'u. Apabila imam ruku maka rukulah. Ya, jangan sampai ngejar-ngejar bacaan, terus nanti ketinggalannya jadi banyak kan. Akhirnya kan udag-udagan. Ikuti. Wa idza rafa'a farfa'u. Apabila imam mengangkat, maksudnya bangun dari ruku. Setelah ruku kan i'tidal ya maksudnya. Apabila imam i'tidal, ya segera i'tidal. Wa idza rafa'a farfa'u. Wa idza shalla jalisan, ini perintah Rasul ya. Jadi Rasul mengingatkan para sahabatnya, wa idza shalla jalisan. Apabila imamnya sholat duduk, karena tadi imamnya sakit, kemudian imamnya sambil duduk, fasallu julusan. Maka sholatlah kalian dengan cara duduk. Jadi kalau imamnya sakit, kemudian makmumnya bilang, enggak Pak, pokoknya kalau jenengan masih ada hadir ke masjid, jenengan masih bisa ke sini, ya tetap jenengan imami. Nah, saya tidak mampu berdiri, ya duduk. Lah, kita makmumnya ya ikut duduk karena perintahnya wa idza shalla jalisan fasallu julusan. Sudah duduk. Jadi bareng-bareng duduk semua kan begitu ya. Dan tidak usah merasa tidak enak. Wong ini perintah dari Rasul, kan yang merintah Rasul. Kita kan sami'na wa ata'na. Tapi jangan sampai imamnya masih sehat, makmumnya malah usul. Pak Imam orang panjagong baik. Kita nanti kena pasal wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kita sungkan kena pasal ya. Jangan. Iya, awalnya berdiri ya. Ketika takbir kan berdiri. Duduknya ketika mau ruku dan sujud ya. Jadi imam diikuti duduk itu ketika dari takbir dia sudah duduk Bapak Ibu ya. Misalnya imam di sini, imamnya langsung duduk. Karena tadi datangnya aja di pedang-pedang begitu ya duduk. Ya makmumnya duduk. Tapi di suatu tempat itu pas takbir berdiri. Hanya ketika mau ruku dan sujud ada sesuatu yang menghalanginya sehingga dilakukan dengan duduk, maka disiapkan kursi. Kalau itu kan masih ada berdirinya, maka makmumahnya memilih untuk berdiri. Jadi yang maksud dengan duduk itu dari awal sampai akhir dikerjakan dengan cara duduk. Kemudian hadis 689. Ini yang cerita adalah Anas bin Malik. Anna Rasulullah SAW raqiba farosan fasuri'a anhu fajuhisha sikuhul aimanu tadi ya. Beliau terjatuh dari kendaraan, kemudian mengalami sakit sikuhul aiman. Sikuhul aiman ini apa namanya? Puyok ya. Sikuhul aiman. Puyok sebelah kanan. Fasalla sholatan minas sholawati, kemudian beliau sholat di antara sholat 5 waktu.
Kalau tadi hadis Ibunda Aisyah, Rasul sholatnya di rumah. Ya. Kalau ini tidak jelaskan apakah di rumah atau di masjid. Wahuwa qaidan, dan beliau duduk. Kalau tadi kan kalimatnya jalisan, Bapak Ibu ya. Jalisan duduk, qaidan ya duduk. Tapi sebenarnya secara pembahasan ada bedanya. Fasollaina, kemudian kami sholat, waro'ahu, di belakangnya dan duduk. Kalau tadi ketika sholat di rumah, itu para sahabat berdiri, tapi ketika sholat ini yang diceritakan oleh Anas, para sahabat sudah diberitahu oleh Rasul. Kalau imamnya duduk, ya mereka duduk. Maka ini langsung dan ya duduk. Falamma, maka setelah insorofa, beliau berpaling menghadap ke arah para makmumah. Qala, beliau bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Faida sholla iman fasollu qiyaman. Faida, maka apabila sholla, dia sholat iman berdiri, fasollu, maka sholatlah kalian qiyaman berdiri. Jadi ketika imamnya takbirnya berdiri, ya ikut berdiri. Faida roka'a farka'u, maka apabila dia ruku, rukulah. Wa idza rafa'a, apabila dia bangkit dari ruku, farfa'u, maka bangkitlah. Wa idza qala, dan apabila imam berkata, sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, Allah telah mendengar kepada orang yang memujinya. Fakulu, maka ucapkanlah oleh kalian. Ini Bapak Ibu. Ya, apa yang diucapkan ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Rabbana walakal hamdu. Jadi makmumah tidak mengikuti ucapan sami Allahu liman hamidah. Langsung. Ya imamnya diamnya lama sih Pak. Habis sami Allahu liman hamidah. Kan ada beberapa bacaan yang bisa dipilih ketika iktidal. Yang paling pendek, Rabbana lakal hamdu. Ada Rabbana walakal hamdu. Ada hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi. Ada Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ada lagi yang lebih panjang. Setelah min syai'im ba'du tambah bacaan lagi. Apa tambahnya? Ahlas sana'i wal majdi ahaku ma qalal abdu wa kulluna laka abdu. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi mingkal jaddu. Tapi kalau ngimamnya tidak usah baca yang panjang begini. Marahi makmume ora wis-wis. Bisa-bisa makmume suudun. Baca apa dong yang meneng. Iya, ya sedengan. Kecepatan ya jangan. Kalau kecepatan nanti ini belum selesai doa, imamnya sudah sujud ya. Terlalu lama ya jangan. Kecuali sholat sendirian, silahkan. Kalau sholatnya sunnah sendirian mau yang maksimal silahkan. Ya, kalau ngimami ya sedang-sedang saja. Pak. Saya juga desa, jika saya itu rumahnya dekat masjid. Kemudian ada isya dimenangkan, saya rombongan pusat untuk bersama di masjid. Setelah komat, sholatnya takut-takut. Saksikan kan bagaimana kalau mundur. Iya. Karena sudah ikut ya selesaikan. Kalau kita sudah berniat jadi makmumah, selesaikan sampai salam. Tidak kemudian iktizal ya.
mufarroqoh, memisahkan diri. Ya kan jadi fitnah. Setelah selesai bisa ditanya, bisa nih mundur, jadi persoalan. Selesaikan saja. Iya, ikuti saja. Nah, itu sebagai pembelajaran bagi kita. Karena kalau kita safar kan kita tidak mengetahui keadaan karakter jamaah di situ. Ada juga kita sholat misalnya rezekinya dapatnya lama, bacaannya panjang, rukunya lama, iktidalnya lama, sujudnya lama misalnya. Padahal mungkin kita ingin bersegera, ya tetap ikuti. Tidak kemudian mundur ke kesuwen kan begitu. Bedanya kalau kita jamaah di tempat yang kita biasa, kita kan apal. Imam ini tipenya begini, imam itu tipenya begitu kan. Kita sudah hafal. Ya rezekinya orang safar begitu Pak. Karena kita ikut dengan mukimin di situ ya. Kecuali kita sampai sudah selesai, ya kita jamaah sendiri sesuai dengan rombongan yang kita bawa. Atau memang kita mengambil rusuh. Kalau kita mengambil rusuh ya jangan ikut dengan mukimin misalnya. Begitu ada jamaah, kita nunggu dulu. Nah, setelah selesai, kita baru masuk misalnya izin untuk sholat, barangkali mau ditutupi pintunya, kita mengambil rusuh jamaah takhir. Maghrib Isya misalnya. Kalau mukimin kan tadi sholatnya Isya. Kalau jamaah takhir kan tetap, meskipun Maghrib Isya ya urutannya Maghrib dulu. Bukan Isyanya ikut mukimin, Maghribnya baru di belakangnya. Tidak. Kalau jamaah takdim masih bisa. Maghrib Isya, Maghribnya kita ikut jamaah dengan mukimin, Isyanya kita memisahkan diri. Tapi kalau jamaah takhir kan tidak bisa. Karena imam dan makmumah yang lain lagi sholat Isya, kita padahal belum maghrib. Ya nunggu. Kenapa nunggu? Supaya tidak banter-banteran baca Fatihah. Ya kan? Apalagi misalnya masjidnya tidak luas. Ini lagi baca Fatihah, di sana ada yang rusuh jamak kosor, maghrib Isya kan Fatihah. Nanti kan mengganggu makmum yang lain. Apalagi lebih banter sana suaranya, itu kan mempengaruhi yang gantian. Gitu. Kalau sholatnya namanya sholat adaan ya, sholat adaan ya, sholat sesuai waktu. Sholat adaan sesuai waktu ya kita ikuti yang ada di situ. Itu Rabbana walakal hamd. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Nah, ini tadi sudah ya. Kemudian kita ke bab 52. Kapan kita bergerak sujud Bapak Ibu? Babu mata yasjuda man khalfal imam ya. Bab kapan sujud orang yang berada di belakang imam ya. Man khalfal imami. Orang yang berada di belakang imam kapan dia sujud. Anas bin Malik berkata, faida sajada fasjudu. Faida maka apabila sajada imam telah sujud, fasjudu maka sujudlah kalian. Artinya geraknya kita untuk sujud itu tidak boleh mendahului imam dan tidak boleh membersamai. Karena kalimatnya menggunakan fiil mati sajada telah sujud, fasjudu maka sujudlah kalian. Nanti kita akan ketemu hadis-hadisnya. Di Fathul Bari diikuti beberapa hadis. Jadi para sahabat menyaksikan kalau Rasulullah SAW sudah meletakkan jabhatuhu, keningnya di tempat sujud, para sahabat baru bergerak. Jadi jangan sampai badan kita oyok gimana? Kadang-kadang kan sami Allahu liman hamidah. Imamnya lagi baca doa, nyenengan sudah selesai, awaknya wis doyong ipan oyok. Atau ketika imamnya baca surah, kemudian sudah berhenti, ada jamaah yang tangannya turun ini kan. Sudah siap-siap mau ruku, jebule imamnya ambekan nambah ayat kan sedakut maning akhirnya gitu ya. Jangan nurunkan tangan sebelum ada komando dan imam bergerak untuk ruku. Sabar ya.
Mm-mm. Kan kadang-kadang kalau bacaannya yang bukan juz 30 itu berhentinya bukan berhenti selesai, boleh jadi berhentinya ambekan tok kan, karena tenggorokannya garing sih kan ambekannya. Ngelek itu. Nah, begitu berhenti, ini sudah nurunkan tangan, tahu tuh lanjut nambah ayat kan, akhirnya sedekap mana. Kalau kayak gitu, jadi tidak sempurna nanti sholatnya. Kemudian kita ke hadisnya, ya, yang cerita adalah Al-Bara. Karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW, idza apabila qala, beliau berkata, Sami Allahu liman hamidah. Tadi ya, bangun dari ruku. Lam yahni, tidak ada yang membungkukkan ahadun, seorang pun minna dari kami, dohrohu, punggungnya, hatta sehingga yako'an Nabi SAW sajidan. Nabi sampai sujud. Jadi bergeraknya kita ketika jadi makmum itu tidak hanya mendengar takbir, tapi sebenarnya bergeraknya kita itu setelah melihat imam bergerak. Apalagi misalnya Bapak dan Ibu ya, keadaan di masjid-masjid kita itu kan bervariasi. Ada imam-imam yang masih muda, gerakannya masih cekatan, begitu kan. Ada imam-imam yang sudah sepuh. Dulu waktu muda cekatan, tapi sudah sepuh kan kecekatannya berkurang. Kadang-kadang kalau mau sujud itu kan perlu tata-tata dulu. Iya kan, perlu ditata dulu fisiknya supaya turunnya pas. Kalau tidak ditata dulu kadang-kadang karena sudah faktor usia memang sudah tidak bisa dilawan gitu ya. Barangkali jatuh atau barangkali apa kan gerakannya lambat. Lah kalau makmum dengan imam seperti ini kita sebagai makmum ya sabar. Jangan begitu imamnya Allahu Akbar kita sudah ngeloyor malah mendahului imam nanti gitu ya. Imamnya tata-tata dulu. Dan kadang-kadang ketika seperti ini imam kan takbirnya nanti, Pak. Iya, jadi gerak dulu, begitu dia mau mendekati itu masjid baru dia ngomong Allahu Akbar. Sehingga makmumah tidak mendahului. Maka Rasul kan bilang begini, orang di belakangku mengikutiku, orang di belakangnya mengikuti di depannya. Itu urutannya kan begitu. Karena di era dulu kan suaranya belum disambung pakai pengeras suara begitu kan. Yang paling belakang kalau masjidnya luas kan tidak dengar komando dari imam, maka mengikuti gerakan yang ada di depannya. Yang depan kan bisa menyaksikan imam. Ya. Jadi begitu imamnya bergerak, ruku, baru yang di belakangnya bergerak. Maka kalau ada makmumah ya, yang mempraktekkan itu, jangan mikiri, kita telat teman gerakannya, ya yang betul begitu. Jadi imam plek ruku, baru kita ruku. Imam berdiri itidal, baru kita itidal. Imam sudah sujud, baru kita gerak untuk sujud. Ya, jangan imam baru Allah, ini di siti, malah lagi. Jangan, nanti ada hukumannya ini. Iya. Kita sujud, lalu berdiri, ada yang sujud, lalu langsung berdiri. Ada yang sujud, sujud besar, berdiri. Bagaimana? Iya. Ini kemarin sudah ya, hadisnya Malik bin Al-Huwairis ya, yang datang ke suatu kaum kemudian bilang, aku tak sholat untuk ngajari kalian, kan gitu ya. Kemudian diceritakan sholatnya kayak apa? Kayak syekh ini. Jadi ketika bangun dari sujud yang kedua, tidak langsung digelek, tapi duduk sebentar. Iya, jadi dari sujud, satu, duduk, iftiros kan, baca doa, sujud lagi. Kemudian berdiri untuk rokat kedua, atau dari rokat ketiga ke rokat keempat, itu duduk sebentar. Terus baru berdiri, tidak langsung. Itu yang dipraktekkan oleh Malik bin Al-Huwairis yang pernah, ini ada hadisnya di sini,
yang pernah ikut dengan Nabi ya. Di hadis 685, sahabat Malik bin Al-Huwairis ketika dia masih muda, dia pernah tinggal bersama Nabi selama 20 malam. Isrina lailatan. Kalau bahasa sekarangnya diklat Bapak Ibu. Ya, didiklat langsung oleh Nabi selama 20 hari 20 malam. Kemudian oleh Nabi suruh kembali ke tempat tinggalnya gara-gara apa? Gara-gara Nabi melihat Malik bin Al-Huwairis dan teman-temannya itu mulai kelihatan kangen dengan keluarganya. Dari mana kelihatan kangen dengan keluarganya? Ketika mereka mulai cerita keluarga yang di rumah. Jadi ciri orang pengen balik kayak Pak. Ya. Kanda misalnya bocah lagi pada apa ya? Kelingan anak, baik anak kandung maupun anak mertua. Kelangan bocah. Iya, kalau diklat begitu, kayong kangen kayak karo anak-anaknya siapa? Anaknya mertua, berarti kangen bojo. Ya anak kandung ya berarti anaknya sendiri. Nah, maka Rasulullah menyampaikan, mengizinkan mereka pulang, kemudian memberikan perintah kepada mereka untuk sholat. Ya, jangan lupa sholat. Ini Malik bin Al-Huwairis. Itu diajari caranya. Gitu. Saya mana tadi ya? Jadi ketika posisi itidal, para sahabat tidak membungkukkan badan sebelum Rasulullah yaqo'an Nabi SAW sajidan. Sebelum Nabi sujudnya sempurna. Summa nako'u sujudan ba'dahu. Ketika Nabi sudah sujud, baru kami sujud. Nah, di bab 53 ini ada ancaman Bapak Ibu. Ada ancaman ya. 691. Babu ismin man rafa'a ra'sahu qoblal imami. Bab dosa orang yang mengangkat kepala sebelum imam. Mendahului. Ya, ancamannya bahaya ini. Apa ancamannya? Sami itu Abu Hurairah anin Nabi SAW kola, aku telah mendengar dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, Ama yahsha ahadukum, au la yahsha ahadukum. Apakah di antara kalian tidak takut? Ini larangannya berupa pertanyaan yang menggugah hati dan perasaan. Bahasakan ini, sampean ora wedi. Ama yahsha ahadukum. Jenengan ora wedi. Iza apabila rafa'a ra'sahu mengangkat kepalanya qoblal imami sebelum imam. Imamnya belum diangkat kepalanya, masih ruku, dengel. Kalau anak-anak itu memang anak-anak namanya Bapak ya. Biasanya kalau sholat rukunya kelamaan kan anak-anak dongal-dongal ngelongok imamnya. Esi ruku maning kan. Kan namanya anak-anak. Kalau orang dewasa kan bukan anak-anak. Demikian juga ketika sujud, karena sujudnya lama, ndongol, terus sujud lagi ya. Yang kadang-kadang labru, kadang-kadang ya lingak-linguk ya itu anak-anak dalam taraf pembelajaran. Kalau orang dewasa kan tidak. Ya. Apa yang Rasulullah ancamkan? Ya. Ayyaj'alallahu Allah akan jadikan roksahu kepalanya roksa khimarin yang suka mendahului imam ketika sholat kepalanya diganti dengan kepala keledai pimen apa ora pangling nanti di padang mahsyar. Naudzubillah. Makanya di dalam sholat itu butuh kesabaran. Sehingga perintahnya kan wasta'inu bisobri wasolah. Sabarnya didahulukan. Karena orang tidak bisa sholat sempurna kalau tidak bersabar.
bersabar mengikuti imam. Atau yaj'alallahu, Allah akan jadikan suratahu, bentuknya, surata himarin, bentuk himar. Jadi kepalanya ya diubah jadi himar, bukan dalam arti majasi, tapi hakiki, berubah bentuk. Kalau terjadi kan bisa bahaya, pangling. Jadi akan ketahuan, oh rajin jamaah tapi senenge membalapi imam, ya di padang masa dibangkitkan dengan kepala sudah berubah bentuk, manglingi. Maka di Al-Quran surah Al-Zalzalah ayat 6 ya, Allah akan menyampaikan yauma idzi yasdurun nasu ashtatal liyurau a'malahum. Pada hari manusia dibangkitkan, itu akan dibangkitkan dalam berbagai macam bentuk. Termasuk ini, karena mendahului imam, bentuk kepalanya diubah. Nanti ada yang dibangkitkan gendong sapi, gendong kambing, gendong onta. Kata Rasulullah, jangan sampai kalian datang kepadaku sambil gendong sapi, gendong onta, gendong kambing. Itu orang yang mengambil harta orang lain tidak halal. Nah, kalau ngambilnya miliaran, ya gendong duit berarti. Ya. Triliunan, ya gendong. Ya. Yang ngambil pekarangan tetangganya, ya gendong lemah pekarangan. Nah, ini perkara iman, Bapak Ibu ya. Ngandel apa orang. Kalau yang ngandel ya akan hati-hati. Yang tidak ngandel, ya nanti ngandelnya kalau sudah jadi kenyataan. Ini Bapak dan Ibu sampai dengan hadis 691 ya, bab 53. Yang dipentingkan tadi sabar mengikuti imam. Bagaimana kalau bacaan, apakah boleh mendahului imam? Boleh kalau bacaan boleh. Ya. Ya, baca iftitah, sama-sama baca iftitah, jangan sudah selesai imam belum kan ya boleh, wong tidak kedengaran. Yang tidak boleh adalah urusan gerakan. Tahiyat misalnya, imam bacanya lebih lambat, ya jangan udah innaka hamidum majid, imam belum selesai, ya tenteni. Jangan terus malah salam duluan, nah ini ya pelanggaran. Kan ini sudah masuk ke gerakan. Untuk gerakan ikuti imam, untuk bacaan ya sesuai kemampuan. Misalnya kita milih ketika ruku, bacanya subhana rabbiyal adimi, imamnya bacanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Ini kan beda panjang. Perasaan kita udah 3 kali kok, imamnya ndak dengel-dengel. Ternyata imamnya juga 3 kali. Kalau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, itu kan setara subhana rabbil adimi 9 kali, Pak. Nah, yang penting jangan keliru ke doa kafaratul majlis. Karena sama-sama subhanakallahumma. Iya, kok beloknya keliru kan. Kan sama-sama subhanakallahumma. Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kalau kafaratul majlis kan ada asyhadu alla ilaha illa anta kan gitu. Iya. Biasanya kalau sholat tidak konsentrasi suka belok kemana-mana. Iya. Gimana tuh? Itu belakang dulu. Di hadisnya tidak dijelaskan ya. Tidak jelaskan apakah di kursi atau tanpa kursi. Kemudian tidak jelaskan posisi kaki. Tapi untuk ukuran standar ketika duduk ya ambil posisi iftiros. Ya. Iya, kalau mampu iftiros. Kalau misalnya Pak untuk iftiros dengkulnya lara ya sesuai kemampuan. Iya.
Yang jelas bahwa sholat itu diberikan keringanan lebih banyak dibandingkan ibadah lain. Apa sebabnya? Karena sholat tidak bisa ditinggalkan selagi masih hidup dan masih ada kesadaran. Hidup tapi tidak sadar, ya tidak terkena kewajiban. Kalau sadar masih hidup ya Pak ya. Kalau hidup tidak kehilangan kesadaran itu kan berarti koma gitu ya. Tapi kan ada nafas, itu sudah tidak. Atau misalnya kehilangan kesadaran karena pikun, karena koma, ya sudah tidak terkena kewajiban. Maka ketika mau sholat dengan keadaan duduk, lakukan sesuai dengan kemampuan. Kalau mampunya misalnya, Pak, kalau duduk di lantai, bangun, lututnya perkutuk misalnya gitu kan. Karena faktor yang lain, ya silakan duduk di kursi. Bagaimana ruku dan sujudnya? Sesuai dengan kemampuan. Yang penting bedakan antara ruku dengan sujud. Doyonge rada jero sujud dibandingkan ruku. Begitu? Ya. Mau tanya apa, Pak? Ini ada orang nanyain dia pulang kerja tanggung mau maghrib nggak bisa ya akhirnya tetap dia pulang naik kendaraan tapi kalau sampai di rumah itu bisa dan kira-kira kalau sholatnya di perjalanan di sudah yang kedua itu untuk amalan itu ada yang 1.000, 2.000, 10.000 apa ada ajarannya Amalan apa? ya sekian baca sekian Oh, iya. apa memang ada batas apa enggak ada batas apa sekian terus yang ketiga masalah kuburan itu orang yang meninggal itu memang tidur apa bisa apa mendengarkan bisa melihat dunia itu aja kan. Iya, yang pertama, ketika seseorang dalam keadaan safar itu diberikan rukhsah oleh Rasul, boleh mengambil sholat dengan cara jamaah, menggabungkan ya. Maghrib dengan Isya mau dikerjakan di waktu maghrib berarti jamaah takdim, atau mengerjakan di waktu Isya jamaah takhir. Mau sekalian kosor ya boleh, karena di Al-Quran surah An-Nisa diizinkan, itu boleh diambil rusuhnya. Jadi jangan sampai kemudian galau, ini bagaimana dalam perjalanan, silahkan dipilih. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan amalan, ketika menemukan ada hadisnya dan itu sahih, ya silakan dikerjakan. Contoh selesai sholat fardu itu kan ada amalan, istighfar 3 kali, kan ada hadisnya. Tasbih 33, takbir 33, tahmid 33, tahlil 1 kali itu kan namanya ada hadisnya itu ya. Silakan diamalkan. Ketika ada dasarnya silakan diamalkan. Kemudian yang ketiga tentang orang di barzah, sudah kita kaji dulu ketika Rasulullah selesai ngimami sholat gerhana, Rasul bilang orang yang di barzah akan diuji oleh 2 malaikat, diajukan pertanyaan tentang Nabi Muhammad. Ma ilmuka bihadar rajuli? Apakah engkau kenal dengan orang ini? Yang bisa jawab siapa? Orang mukmin. Yang tidak bisa menjawab siapa? Orang tidak beriman dan orang yang hatinya ragu. Setelah jawab atau tidak bisa jawab itu disuruh tidur. 6, suruh tidur. Kapan bangunnya? Nanti ketika tiupan sangkakala Az-Zumar 68. Makanya begitu bangun, orang-orang tidak beriman ngomong, qalu ya wailana mamba'asana mimmarqatina. Jadi ditanya, orang di alam baca sekarang ngapain lagi tidur? Nah, begitu bangun, yang beriman, alhamdulillah kemarin baru mimpi masuk surga, sekarang surganya kelihatan. Yang tidak beriman, kemarin mimpi masuk neraka, begitu bangun, nerakanya kelihatan. Maka ngomongnya apa? Ya wailana, celakalah. Begitu ya, Bapak Ibu. Tidak usah tergesa-gesa. Insya Allah kita akan ke sana semua. Insya Allah kita akan ke sana. Ya.
Nggak usah cepat-cepat ya, nanti takdirnya akan datang. Iya. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi